Saya perwakilan dari kelompok 6, Andi Dewi Fortuna, dengan beranggotakan Muhammad Irham Wirajaya, Nurul Askia Arsyad, dan Nanda Mayada Akmasari akan memaparkan materi mengenai landas kontinen, hukum laut, dan teritorial lokal. Yang pertama, landas kontinen. Konsep landas kontinen pertama kali di dunia disusun oleh Amerika Serikat dengan mengeluarkan klaim secara sepihak tentang landas kontinen yang dikenal dengan Deklarasi Trauma pada tanggal 28 September 1945. Klaim tersebut kemudian diikuti oleh banyak negara dan merupakan awal lahirnya konsep landas kontinen. Yang kedua, istilah landas kontinen. Istilah landas kontinen dalam pengertian hukum laut ini mulai muncul ke permukaan, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengeluarkan dua proklamasi pada tanggal 28 September 1945, yakni Proklamasi tentang Perikanan dan Proklamasi tentang Landasan Kontinen. Pasal 76 ayat 1-10 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 secara khusus menegaskan tentang ruang lingkup dan substansi landas kontinen secara limitatif. Dengan rumusan yang relatif lengkap dan limitatif ini, diharapkan adanya ketegasan dan kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan landas kontinen, terutama mengenai batas luarnya. Berdasarkan definisi ini dapat ditarik beberapa komponen yang menjadi kriteria suatu wilayah untuk dapat disebut sebagai landas kontinen, yakni pertama, landas kontinen itu meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Tanah di bawah dasar laut tersebut yang terletak di bawah permukaan laut. Kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan landas kontinen itu tersendiri adalah di luar dari laut teritorial, juga di luar dasar laut dan tanah di bawahnya atau di bawah laut teritorial. Ketiga, landas kontinen itu merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya hingga pinggiran luar dari tepi kontinen. Keempat, jarak landas kontinen itu diukur dari garis pangkal adalah 200 mil laut apabila pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Ada dua definisi landas kontinen yang perlu diketahui karena perbedaan yang mendasar di antara keduanya, yaitu UNCLOS 1 pada tahun 1958. Konvensi mengakui kedalaman negara pantai atas landas kontinen sampai kedalaman 200 meter atau di luar batas itu sampai kedalaman air yang memungkinkan eksploitasi sumber-sumber alam dari daerah tersebut dalam pasal 1 dan 2. UNCLOS 2 pada tahun 1982. Landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut dalam pasal 76. Ada 4 ketentuan mengenai penentuan batas terluar dari landas kontinen, yaitu yang pertama, didasarkan pada titik tetap terluar di mana ketebalan batu endapan atau biasa disebut dengan sedimentary rock paling sedikit sebesar 1% dari jarak terdekat antara titik tersebut dengan kaki lereng kontinen. Yang kedua, jarak 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. Yang ketiga, batas terluar dari landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal di mana batas teritorial diukur. Dan yang keempat, batas terluar dari landas kontinen tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 250 mil. Ada dua hak-hak negara lain di landas kontinen suatu negara pantai. Yang pertama, hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Yang kedua, hak untuk memasang kabel bawah laut dan pipa saluran, serta hak untuk melakukan pengaturannya. Hak
dan tujuan negara pantai yang berkaitan dengan pencemaran dan hak untuk membuat pulau buatan, instalasi serta bangunan di atas landas kontinen. Negara pantai yang berkaitan dengan pencemaran, hak negara pantai ini terdapat pada pasal 29 ayat 2, yakni negara pantai berhak mengeluarkan peraturan mengenai tentang pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari kabel, bawah laut, dan pipa saluran tanpa memandang pemiliknya. B. Hak untuk melakukan penggalian terowongan. Penggalian terowongan ini tampaknya berkaitan erat dengan pengeboran. Dalam hal ini, negara pantai yang memiliki hak untuk melakukan penggalian terowongan secara lebih konkret. Negara pantai dapat mengizinkan negara lain dalam penggalian terowongan. Garis batas landas kontinen antara dua atau lebih negara dan peta, koordinat geografis serta penggalian terowongan pada landas kontinen. Garis batas landas kontinen antara dua atau lebih negara. Perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang garis batas landas kontinen kadang mengalami kegagalan. Kondisi seperti ini menimbulkan sengketa yang semakin mengganggu hubungan baik antara pihak, akan mengancam keamanan dan kedamaian di suatu keadaan. B. Peta koordinat geografis. Pasal 44 ayat 1 daftar titik koordinat geografis merupakan rincian datum geodetik yang dijadikan sebagai pengganti dari garis batas luas atau penetapan garis. Hal ini dilakukan pada ketentuan pasal 76 sampai pasal 85 yang mengatur tentang landas kontinen. Penggalian terowongan pada landas kontinen pasal 85 dinyatakan oleh pembuatan terowongan antara Inggris dan Prancis yang menghubungkan wilayah daratan kedua negara di Selat Inggris. Pada masa yang akan datang, sangat besar kemungkinan negara dapat membuat terowongan yang melintasi landas kontinennya. Ya, sekian dari kami. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.